Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau ngajak kalian main tebak-tebakan. Kalian penasaran tebak-tebakannya kayak apa? Ikutin terus videonya sampai akhir ya. Di video kali ini aku bakal nyeritain sebuah cerita atau sebuah sinopsis dari sebuah buku, dan kalian bisa menebak kira-kira buku apa yang lagi aku ceritain itu. Nah, tapi nanti aku bakal nyeritainnya seolah-olah cerita itu adalah cerita aku sendiri, alias aku bakal nyeritainnya dari sudut pandang aku gitu. Nah, kalian bisa taruh di kolom komen untuk jawabannya, dan aku bakal taruh juga nanti di akhir video kira-kira jawaban dari setiap ceritanya apa ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita yang pertama. Aku ini adalah seorang ibu yang juga bekerja sebagai seorang penerjemah. Sebagai seorang ibu, apalagi menjadi seorang ibu dari seorang anak perempuan, itu rasanya berat banget. Apalagi di masa-masa sekarang yang lagi banyak-banyaknya terjadi pelecehan. Karena pelecehan terhadap anak kecil juga banyak terjadi kan. Aku sebagai seorang ibu tunggal dengan seorang anak perempuan akan melakukan apapun yang aku bisa untuk melindungi anak perempuanku. Apalagi akhir-akhir ini di sekitar rumahku sedang terjadi pembunuhan berantai terhadap anak kecil. Ya, memang sih yang menjadi korbannya banyaknya anak laki-laki, tapi siapa yang tahu masa depan kan? Siapa tahu pembunuh itu nantinya malah membunuh anak perempuan. Aku gak bisa bayangin kalau anak perempuanku yang jadi korbannya. Aku bakal berusaha apapun akan aku lakukan untuk melindungi anak aku supaya anakku tetap selamat. Kira-kira kalian bisa tebak gak itu dari buku apa? Oke, sekarang kita langsung masuk ke buku yang kedua ya. Aku mau cerita deh. Kemarin aku kan pergi ke rumah abahku, diajak sama mangku, karena mang itu kayak paman gitu loh. Karena abahku itu baru ulang tahun. Aku pergi ke sana, terus ternyata mamangku itu bawa seorang temen yang aku dari awal lihat aja udah nggak suka. Gayanya udah gak enak dilihat lah gayanya pokoknya. Tapi seperti udah takdir kok aku dan orang itu jadi deket ya. Apalagi dia suka nemenin aku belajar di ruang tamu. Dia emang udah kuliah sih, dan dia juga kuliah di sekolah yang bergengsi banget. Aku belum kuliah sih, aku lagi berusaha nih untuk ngejar supaya aku bisa lulus juga masuk ke universitas yang aku mau. Ternyata dia suka bantuin aku belajar di ruang tamu. Ya, lama-lama seru juga sih ngobrol sama dia. Tapi dengar-dengar katanya dia itu dulu terkenal nakal. Katanya sih dia terkenal karena dia itu suka geng motor gitu. Terus juga dengar-dengar dia itu punya mantan yang katanya sih dulu dia pacaran sama mantannya. Itu tuh udah terkenal seantero raya lah. Gimana ya? Kira-kira aku sama dia bakal kayak gimana ke depannya ya? Halo semuanya, aku ini adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang baru saja kehilangan ibu. Aku padahal sayang banget sama mamaku. Dulu mamaku tuh selalu menceritakan aku akan dongeng-dongeng. Aku tuh suka banget ngedengerin cerita dongeng, cerita-cerita tentang kastil-kastil, putri-putri, raja-raja, pangeran. Sekarang aku tinggal sama ayahku, tapi ternyata ayahku sudah menikah lagi, dan sekarang mereka sudah memiliki seorang anak lagi, dan artinya aku punya seorang adik. Tapi aku merasa nggak bahagia tinggal di rumah. Aku lebih suka tinggal di loteng kamarku. Ya, satu hal yang aku syukuri ketika aku pindah ke rumah istri ayahku adalah aku bisa meminjam lotengnya untuk membaca buku. Dan entah kenapa buku-buku seperti berbicara kepadaku. Seperti ada aura magis dari buku-buku itu yang mengajak aku untuk pergi ke dunia yang gak pernah aku tahu. Sampai satu waktu
ini rahasia, jangan bilang-bilang ya. Waktu aku dimarahi oleh ayahku, aku segera pergi dan kabur dari rumah. Aku pergi ke halaman belakang rumah. Dan di sana aku menemukan sebuah pintu. Dan saat aku masuk, semua yang aku percayai tentang princess itu berubah. Kalian bisa tebak gak kira-kira itu cerita apa? Oke, kita langsung masuk ke 2 cerita terakhir ya. Ada satu hal yang aku belum menceritakan kepada orang-orang di sekitarku. Mereka hanya tahu bahwa aku ini takut untuk pergi keluar apartemen. Yang memang nyata, aku memang gak berani pergi keluar apartemen setelah terjadi penembakan massal di sekolahku. Aku benar-benar takut banget, tapi ada alasannya kenapa aku sangat takut untuk pergi keluar apartemen selain karena itu. Tapi aku belum berani bilang ke siapapun, termasuk ke psikiaterku. Sampai suatu waktu datang seorang anak laki-laki bernama Evan yang pindah ke apartemen sebelah. Dia orangnya asyik, dia orangnya baik, dan ketika dia berkenalan denganku, entah kenapa aku jadi ingat lagi masa-masa ketika aku ada di luar rumah. Aku jadi pengen pergi keluar rumah, aku jadi pengen bermain dengan Evan di luar rumah. Apa mungkin Evan bisa membantu aku untuk pergi keluar rumah? Atau apakah aku harus cerita ke Evan apa yang sebenarnya aku alami? Aku nggak tahu. Tapi mungkin aja aku bakal cerita ke Evan. Tapi aku masih takut. Aku sebenarnya takut banget untuk pergi keluar rumah. Jadi untuk sekarang aku akan menikmati dulu masa-masa ini. Masa-masa ketika Evan datang ke rumah, main di rumah. Ya, biarlah aku cukup menikmati itu dulu sampai nanti aku berani untuk buka diri menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ke Evan. Oke, kita langsung masuk cerita terakhir. Akhir-akhir ini aku lagi sibuk dan jujur keadaan sekarang di rumah lagi berduka. Aku yang tadinya sendiri tiba-tiba harus mengurus 4 orang anak yang sebenarnya mereka semua lucu-lucu, tapi alasan kenapa aku harus mengurus mereka itu karena ayah mereka meninggal dunia. Sebenarnya mereka itu adalah anak dari sahabat aku. Jadi sahabat aku itu dan keluarganya alias suami dan juga 4 orang anaknya itu pergi jalan-jalan ke Bali. Dan ternyata di Bali saat itu terjadi pengeboman dan suami temanku ini meninggal. Temanku ini, sahabatku, dia depresi. Sepertinya dia sangat berduka. Dan akhirnya aku harus mengurus 4 anaknya karena keempat anaknya masih kecil. Gak ada yang bisa mengurusnya karena ibunya depresi dan ayahnya baru saja meninggal. Aku gak keberatan, sama sekali gak keberatan untuk mengurus mereka. Tapi kalau keadaannya seperti ini aku juga turut bersedih. Apalagi aku juga ada calon yang aku yakin sepertinya dia makin kesini makin keberatan karena sekarang aku lebih sering ngurus keempat anak sahabatku dibandingkan dengan dia. Aku cuma mau cerita aja karena aku tuh bukannya merasa gak mau dititipi anak-anak itu, enggak. Aku malah senang banget bisa bareng-bareng sama mereka dan mereka juga kelihatannya sayang sama aku. Tapi aku cuma pengen cerita aja, pengen nyeritain gitu keadaan aku sekarang ke kalian kayak gimana. Oke, jadi itu dia kelima cerita yang sudah aku siapkan. Dan kira-kira kalian bisa nebak cerita yang mana aja nih? Taruh di kolom komen ya. Sebelumnya, maaf banget kalau misalkan video ini agak gak jelas dan juga aku kurang menunjukkan hint yang tepat untuk setiap ceritanya. Tapi semoga aja kalian tetap terhibur sama permainan ini ya.
Oke, langsung aja kita lihat jawabannya yuk. Kira-kira buku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 itu buku apa sih? Dan sebelum itu aku tutup dulu videonya ya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Dadah! Oke, langsung aja kita spill buku yang pertama. Dan buku pertama adalah Holy Mother karyanya Kiyoshi Rikako. Kalau kalian suka cerita thriller dan juga suka karya Kiyoshi Rikako, Holy Mother adalah salah satu yang sangat aku rekomendasikan untuk kalian baca karena mempunyai plot twist yang luar biasa. Selanjutnya ada Anchika karyanya Pidi Baik. Aku sebenarnya tidak membaca Dylan dan juga Milea dan aku langsung loncat ke bukunya Anchika dan aku suka banget sama buku ini. Jadi buat kalian yang suka Dylan series, cepetan move on ya dari Dylan dan Milea dan segera baca bukunya Anchika. Buku selanjutnya ada The Book of Lost Things karyanya John Connolly, salah satu buku fantasi yang sangat aku suka dan sangat aku rekomendasikan. Kalian akan dihantui oleh mimpi buruk ketika membaca buku ini. Enggak deng, itu terlalu berlebihan. Tapi memang buku ini kekerasannya cukup intens dan buku ini akan mengubah pendapat kalian tentang princess-princess yang selama ini kalian kenal. Buku selanjutnya ada Underwater karyanya Marissa Richard dan ini adalah buku dengan genre psychological fiction dan ada sedikit romance-nya. Buat kalian yang suka dengan genre psychological fiction, menurut aku wajib baca buku ini karena nggak terlalu berat dan plot twist-nya menurutku masih bisa dibilang oke banget. Dan buku terakhir adalah Sunset dan Rosie karyanya Terelie. Ini adalah salah satu buku terbaik yang pernah aku baca dari Terelie, meskipun peringkat pertama masih dipegang oleh Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Meskipun banyak beberapa orang, mungkin hampir semua orang kurang suka dengan ending buku ini, aku malah merasa puas banget sama ending yang ada di dalam buku ini. Ya, jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa coba baca Sunset dan Rosie karena menurutku salah satu buku yang wajib dibaca dari Terelie.